Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramudita Anggraini dari kelas 1 EA 24. Di sini saya ingin ingin menjelaskan sedikit tentang tentang kebijakan pemerintah, penawaran dan permintaan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe, karena subscribe itu gratis. Kebijakan pemerintah terbagi menjadi dua. Yang pertama, pengendalian harga, dan yang kedua itu pajak. Nah, pengendalian harga itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, price selling, dan yang kedua, price floor. Price selling, apa itu price selling? Artinya batas harga maksimum, dan price floor yaitu batas harga minimum. Yang pertama, pengertian dari selling price. Ada yang tahu nggak pengertiannya apa? Saya jelaskan sedikit ya. Selling price adalah batas tertinggi harga penjualan yang harus dipenuhi oleh produsen. Jadi penjualnya itu harus memperoleh batas tertingginya, kayak kira-kira gitu. Nah, tujuannya untuk melindungi konsumen agar konsumen dapat menerima harga yang tidak terlalu tinggi gitu. Nah, yang kedua, apa sih itu floor price? Floor price itu merupakan batas minimum harga penjualan yang diatur dalam hukum. Tujuannya untuk melindungi pedagang, petani, karyawan, dan yang lainnya dalam melakukan kegiatan perekonomian. Selanjutnya, lalu kayak gimana ya batas harga mempengaruhi hasil pasar? Ada yang tahu nggak? Simak gambar berikut. Nah, gambar yang pertama itu ada floor price. Bukan, salah ding. Lihat aja gambarnya ya. Yang kedua, pajak. Pajak terbagi menjadi dua loh. Yang pertama, pajak konsumen. Yang kedua, pajak produsen. Sebelum kita lanjut, jangan bosan ya menonton video saya. Ada yang tahu tidak apa itu pajak konsumen? Pajak konsumen itu pajak yang dikenakan langsung terhadap konsumennya, terhadap si pembelinya itu. Yang kedua, pajak produsen. Pajak produsen merupakan pajak yang dikenakan terhadap penjualnya. Kalau tadi terhadap pembeli, sekarang terhadap penjual ya. Bagaimana sih pajak mempengaruhi hasil akhir pasar? Kira-kira pada tahu nggak kalian? Selanjutnya, perhatikan pada gambar berikut. Pajak terhadap konsumen. Yang kedua, gambar pajak terhadap produsen. Lihat ya, perhatikan. Mohon maaf, saya tidak bisa menjelaskan lebih lanjut karena saya kurang memahami. Ternyata pajak ada elastisitas pajaknya juga loh. Elastisitas itu pembagian beban pajak. Ada yang tahu nggak? Yaitu pengenaan pajak akan mengubah keseimbangan pasar. Yaitu pembeli membayar lebih tinggi dan penjual menerima pendapatan lebih sedikit.
Nah, beban itu sendiri bergantung kepada siapa pajak yang dibebankan. Jadi tidak sembarangan menerima pajaknya ya. Nah, selanjutnya ada tahu nggak sih kepada siapa pajak dikenakan dan beban dan berapa beban pajak yang ditanggung? Tahu nggak? Jawabannya beban bergantung pada elasticity. Jawabannya bergantung pada elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Jadi tidak sembarangan. Perhatikan gambar berikut. Ada contoh gambar elastic supply atau inelastic demand. Bagaimana ya? Dampak dari pengenaan pajak itu sangat beresiko pasti. Yang terakhir, dampak dari pengenaan pajak itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, pajak mengurangi aktivitas pasar. Yang kedua, ketika barang dikenakan pajak, barang yang terjual berkurang, otomatis dong. Yang ketiga, pembeli dan penjual berbagi beban pajak. Sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dulu. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.